Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Novi CGP angkatan 7 yang saya hormati. Terlebih dahulu mari kita panjatkan pujian syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kami kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dengan keadaan sehat. Sholawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak Ibu semua di sini dalam kegiatan pendampingan kedua ini kami libatkan ya Bapak Ibu karena tugas saya sebagai pendamping di sini mungkin kepanjangan tangan dari BPGP ya Bapak Ibu, mungkin sebagai angkatan daratnya untuk memantau kegiatan CGP. CGP yang dipimpin saya itu beberapa, ada yang dari SMKM 1 Ciamis, SMA 1 Ciamis, SMKM 1 Kawali, SDN 3 selanjutnya, dan SMP-nya SMP. Di sini saya juga sebelumnya Bu merasa, apa saya mampu gitu menjadi pendamping mereka yang beda dengan saya di SD ya Pak, di sekolah dasar. Tapi ada penguatan dari Pak Anies. Tugas ibu bukan untuk mengajar, tugas ibu bukan untuk menggurui mereka gitu. Tugas ibu hanya memantau. Sebab itulah saya jalani ya, terima kasih. Kemudian pada kesempatan ini mungkin dalam acara diskusi sekarang akan saya bacakan dulu susunan acaranya. Yang pertama pengantar tujuan diskusi, yang kedua merumuskan kalimat rumpun dan melihat visi sekolah, yang ketiga mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, yang keempat mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan sekolah, yang kelima. Sebelumnya, Bapak dan Ibu sekalian ketahui bahwa perjalanan CGP yang sudah 2 bulan berjalan ini, CGP telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik, ya Bu. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Dan diskusi ini merupakan bagian dari proses belajarnya CGP. Jadi segala sesuatu sudah diatur jadwalnya, pendampingan ini. Jadi diskusi ini bukan kemauan saya, tapi sudah ini ada jadwalnya, alurnya seperti ini, sudah diupload dari sana ya. Nah, untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah ini untuk murid bersama, di sini diskusikan bersama rekan sejawat, kemudian diskusikan juga dengan teman sekolah. Nah, meskipun menjadi bagian dari proses belajar CGP ini, namun proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi bagi kita bersama terhadap visi sekolah tempat Bapak dan Ibu sekarang bertugas, sehingga berharap semua pihak dapat terlibat aktif dalam proses diskusi ini. Jadi ketika CGP mempunyai visi sebagai pendidik, mungkin ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu apakah visinya ini selaras dengan visi yang sudah ada, kemudian mungkin nanti CGP punya langkah-langkah apa untuk membangun visi itu supaya terwujud. Mungkin itu inti dari diskusi kali ini. Mungkin untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yanti telah memberikan kesempatan saya melanjutkan diskusi pada hari ini.
Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya kita bisa berkumpul pada di tempat ini, yaitu pada kegiatan pendampingan individu yang kedua dalam program pendidikan guru penggerak angkatan 7. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya, sebelum saya lanjutkan, saya di sini bersama Ibu dan Bapak Guru semuanya, bukan berarti saya memahami atau saya tidak bermaksud sama sekali menghubungi Bapak Ibu. Justru saya ingin belajar bersama dari Bapak Ibu yang sudah lebih berpengalaman untuk bisa melaksanakan visi dan misi di sekolah kita. Yang menurut saya visi dan misi sekolah kita sudah sangat bagus ya. Dan kita di sini ingin menyelaraskan visi dan misi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi kita di sini hanya diskusi dan saling bersama. Diskusi penyelarasan visi dan prakarsa perubahan sekolah di SMP 1 Sadananya. Yang di sebelah saya adalah Ibu pengajar praktik yang bernama Ibu Yani Karyani, dan saya sendiri selaku calon guru penggerak, dan kebetulan Bapak Kepala Sekolah di kalangan Hadir, dan di sini sudah ada Bapak Jajang selaku Wakasek yang mewakilinya. Terima kasih Pak Jajang. Nah, sebelum melanjutkan, saya ingin menampilkan dulu puisi dari karya Insinyur Soekarno agar tidak terlalu ini ya Bu ya, tidak terlalu serius. Ada tayangan puisi dulu. Aku melihat Indonesia, puisi karya Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngelia, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanding di pantai Ngelia itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelembet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu yang merdu dari barat, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Pala, bukan lagi Pangkur Pala yang mendengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio,
menggunakan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung berkutut menyanyi di pohon bertiup angin sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung berkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Dari buku Buka dan Pemuda halaman 46 sampai 107. Bapak Ibu, baru saja kita sudah mendengarkan puisi karya Insinyur Soekarno berjudul Aku Melihat Indonesia. Ini ada pertanyaan pemantik. Kira-kira menurut Bapak Ibu bagaimana perasaannya setelah mendengarkan puisi tersebut? Setelah mendengarkan puisi yang terbesar, bagaimana perasaan Bapak Ibu mengenai puisi karya Insinyur Soekarno yang terbesar? Ya, dalam prosesnya untuk bisa betul-betul menjadi seorang guru penggerak itu sangat luar biasa, dan ibu sebagai pendampingnya juga sangat bersyukur. Menurut saya dia betul-betul kreatif yang saya lihat itu, dan dalam prosesnya sebetulnya beliau ini tidak gerasa kerusuk ke sana kemari mempersiapkan ini itu, bahwa ini salam guru penggerak itu seperti ini, repotnya seperti ini, sampai kan tidak bisa tidur, tidak pernah saya lihat dari beliau. Dia hanya melakukan apa yang harus dia lakukan, kapan dia melakukannya, kapan dia sempatnya itu, ketika dia berada di sekolah, saatnya ngajar dia ngajar, saatnya untuk dia berada di kantor, dia berada di kantor, kemudian sambil bekerja. Tidak pernah tidak pernah merasa saya ini merasa terbebani begitu sama tugas dia, itu tidak. Nah, apa yang saya barusan saksikan dari puisi yang ditampilkan karya dari Insinyur Soekarno, bahwa Insinyur Soekarno itu sudah betul-betul merasa bahwa dia adalah anak Indonesia. Apapun yang dia rasakan, dimanapun dia berada, suara apapun yang dia dengar, kemudian apapun yang dia lihat, dimanapun baik di desa maupun di kota, tetap dia merasa bahwa itu adalah Indonesia. Yang artinya bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan alam ini sudah menjadi satu atau menyatu dengan dirinya, dengan perasaannya, dengan hatinya, sehingga yang tadi yang disampaikan oleh saya bahwa apapun yang berhubungan dengan alam Indonesia ini menurut dia adalah miliknya, yaitu Indonesia. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Bu Iis atas Indonesia. Nah, selanjutnya setelah tadi ada puisi dan pertanyaan pemantik, saya ingin sama-sama merumuskan kalimat Jepang dan melengkapi kalimat tersebut menjadi kalimat yang utuh. Kalimat ini maksudnya kalimat ini dilengkapi oleh Bapak Ibu sesuai dengan keinginan apa yang Bapak Ibu harapkan terhadap kita. Ya, yang pertama, kita menginginkan diri yang bagaimana.
Bapak Ibu impikan. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah apa? Nanti dilengkapi. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa? Dan yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk bagaimana. Yang keenam, kita dan warga di sekolah paham seperti apa menurut Bapak Ibu. Nanti akan kita gabungkan pemikiran Bapak Ibu menjadi satu kesimpulan bersama-sama dan akan menjadi harapan kita untuk yang akan datang. Bagaimana? Dengan minatnya yang diharapkan bahwa dia nanti mampu untuk memberikan motivasi terutama pada dirinya ketika dia sedang belajar. Karena apa? Minat dan bakat siswa itu berbeda-beda, ya. Minat dan bakat siswa berbeda-beda, walaupun di dalamnya memang kita diharapkan bisa dan mampu untuk mengatasi semua siswa yang ada di dalam satu kelas misalnya, tapi tetap kita harus bisa mencoba mengklasifikasikan mana anak yang memerlukan perhatian khusus, mana anak yang mampu untuk bisa mengembangkan materi terutama di dalam kelas, dan mana anak yang memang tidak terlalu terfokus kepada apa yang ingin kita kembangkan. Jadi paling tidak di dalam kelas kita akan mencoba mengelompokkan siswa ke dalam 3 kelompok, ya. Dalam 3 kelompok, anak yang high, anak yang middle, kemudian anak yang low. Di mana perhatian kita harus tertuju semuanya kepada mereka, walaupun secara tidak langsung kita mengelompokkan mereka ke dalam 3 kelompok itu. Bakat dan minat anak-anak itu diharapkan kita sebagai fasilitatornya bisa untuk tercurahkan keinginannya. Seperti apa pembelajaran atau proses di dalam kelas yang mereka inginkan, yang pada akhirnya bahwa semua siswa bisa memanfaatkan, bisa menerima materi, dan bisa mengembangkan bakat dan minatnya walaupun dalam posisi yang tidak sama gitu. Itu saja sementara mungkin untuk nomor 1, hanya yang jelas bahwa di kurikulum Merdeka ini tujuan akhirnya bahwa kita ingin mengembangkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diisi dalam konten ada di linknya. Beri tanda pandang. Biasa HP-nya kan? Biasa tuh. Tadi mah ayam.
pertama, kita memimpikan murid yang berattitude, yaitu memiliki sikap yang baik bukan hanya di sekolah tapi dalam masyarakat. Kemudian murid yang memiliki pribadi atau karakter yang kuat, mandiri, kreatif, juga memiliki kompetensi yang baik. Murid yang beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, murid yang akhlakul karimah dan berkarakter serta memiliki kompetensi atau kemampuan meskipun itu berbeda. Murid yang berkompeten di segala bidang dan belajar dengan riang gembira, mandiri, kreatif, inovatif, kritis, kolaboratif, toleran dan bertakwa kepada Allah, serta yang mampu belajar dengan fokus dan ikhlas dengan niat mencari ilmu, semangat dan antusias dalam pembelajaran, mengembangkan minat dan bakat, serta menjadikan belajar sebagai kebutuhan sehari-hari dan memiliki budi pekerti yang baik terhadap diri sendiri maupun orang lain dengan menerapkan profil belajar tersebut. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah titipan kepada kita yang harus menjadi tanggung jawab bersama baik dari guru ataupun orang tua. Setiap siswa memiliki karakter yang unik, harus dijaga dan dikembangkan sesuai dengan potensi dan badatnya. Generasi penerus bangsa yang perlu kita tuntun supaya menjadi pribadi yang baik. Siswa yang memiliki kemampuan yang harus dikembangkan oleh kita sebagai guru. Siswa yang dapat mengembangkan bakat dalam pembelajaran. Kita mengutamakan pelayanan pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa. Pembelajaran yang dapat menghasilkan perubahan terutama dalam perubahan sikap, pengembangan karakter dan potensi diri murid secara optimal dengan cara menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada murid, pembelajaran yang berpihak pada murid dengan menjalankan disiplin positif, pendidikan yang berpihak pada murid yang sesuai dengan minat dan bakatnya, serta pendalaman pendidikan karakter agar murid memiliki budi pekerti yang luhur. Bahwa mereka adalah peserta didik yang setiap pagi harus mematuhi segala peraturan sekolah dan mereka pun sadar punya hak yang sama dan setara dalam menerima pelayanan pendidikan sekolah. Belajar sebagai sarana untuk membentuk pribadi yang kompeten dan berhal karimah serta siap hidup secara mandiri dengan pembekalan ilmu yang didapatkan. Semua murid memiliki kompetensi yang berbeda dan menjadi tugas kita sebagai guru untuk bisa mengembangkan kemampuan mereka sesuai dengan yang dimilikinya. Yang belajar dan dididik untuk menjadi insan yang kompeten, berakhlak mulia, cerdas, dan memiliki keterampilan agar siap hidup secara mandiri. Siswa merupakan peserta didik yang harus mengikuti aturan-aturan sekolah. Mereka memiliki hak dan kewajiban di sekolah serta peraturan yang harus ditaati sebagai warga sekolah yang baik. Yakin bahwa peserta didik adalah fokus dalam pembelajaran sehingga para guru bertugas untuk memfasilitasi segala kebutuhan murid dalam proses pembelajaran sesuai minat dan bakatnya dalam kegiatan intra, maupun ekstra kurikuler. Yang kelima, kita warga sekolah kami yakin bahwa pendidikan di sekolah kami di masa yang akan datang secara optimal melalui Merdeka Belajar dengan cara kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Yakin bahwa sekolah merupakan tempat untuk mengembangkan pembelajaran yang mendorong siswa untuk kreatif dan mandiri. Saya dan guru di sekolah yakin untuk memfasilitasi kebutuhan murid sesuai minat dan bakatnya dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari, baik intra-ko maupun ekstrakurikuler. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah paham bahwa sadar dengan kewajiban masing-masing dan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadari bahwa untuk melakukan perubahan pada siswa dan lingkungan belajar, maka kita sebagai guru harus mendidik dengan tanggung jawab dan juga melakukan perubahan yang dimulai dari diri sendiri. Setiap anak memiliki kodrat alam dan zaman yang berbeda masing-masing, sehingga mereka memiliki karakter yang berbeda. Untuk mewujudkan Merdeka Belajar, guru harus bergerak dan menggerakkan komunitas belajar yang dijiwai oleh nilai mandiri, inovatif, dan kreatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Kita memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk kemajuan murid di sekolah ini. Keberhasilan peserta didik di masa depan tergantung dari pendidikan yang kita berikan saat ini, sehingga perlu perhatian yang lebih waspada akan apa yang kita ajarkan agar kebutuhan siswa terpenuhi untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan Merdeka Belajar, kita sebagai pengajar harus dapat memotivasi peserta didik agar menghasilkan karya yang bermanfaat. Nah, semua cita-cita ini sangat baik Bapak Ibu, saya sangat
kagum membaca dari setiap kalimat yang sudah disampaikan. Ini sangat bagus ya. Kemudian dari kalimat-kalimat ini saya akan menyimpulkan dari setiap pertanyaan. Yang pertama, saya tampung dan disimpulkan dalam sebuah kalimat. Kita memimpikan murid-murid yang berkarakter baik, memiliki akhlak yang mulia dan juga berkompetensi. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah generasi yang memiliki karakter yang unik yang harus dikembangkan sesuai potensinya. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang berpihak pada murid dan menjalankan disiplin yang positif. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya belajar untuk memiliki keterampilan yang harus dikembangkan. Yang kelima, kita wakil di sekolah ini yakin untuk menjadikan siswa menjadi insan yang bertakwa. Yang keenam, kita dan keluarga di sekolah paham bahwa keberhasilan siswa adalah tanggung jawab kita. Jadi itu adalah kesimpulan dari semua kalimat umpang yang sudah kita gabungkan. Kemudian untuk selanjutnya mengenai visi. Visi itu adalah representasi visual kita akan masa depan. Penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya untuk mewujudkannya. Kemudian, setelah tadi kita menyimpulkan kalimat umpang bersama, saya sudah membagikan visi misi sekolah kita. Mohon maaf Bapak Ibu sebelumnya. Saya ingin melanjutkan pertanyaan yang tadi terhadap visi, misi dan juga kalimat umpang yang sudah disempurnakan. Visi ini sudah sangat bagus ya Bapak Ibu. Visi sekolah kita. Menurut Bapak Ibu bagaimana mengenai visi yang sudah kita jalankan selama ini? Apakah sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid yang tadi sudah disampaikan? Atau belum ada yang selaras? Ini rasa kasihan dari rasanya ada yang dijabarkan dalam keputusan cita-cita ya, cita-cita kebenaran murid kita itu diharapkan murid kita itu memiliki karakter yang baik, berakhlak yang karimah, itu maksudnya ke dalam karakternya berkompetensi, berkompeten ya, itu ada di dalam terangkum dalam berprestasi. Bagaimana sudah selaras? Atau ada yang belum? Untuk visi kami jadi bahwa bagaimana tentang mungkin ya kalau dibilang 100% mungkin belum ya, tapi udah mendekatnya ke sana. Kemudian kreatif mandiri juga sudah kita coba untuk meningkatkan lagi gitu. Nah mungkin yang terakhir di sini ada dan unggul dalam prestasi tingkat nasional pada tahun 2020. Nah untuk hal ini mungkin kita masih dalam proses gitu menuju ke arah sana. Jadi secara ini mungkin sudah sebagian besar kita visi ini sudah selaras dengan apa yang kita inginkan gitu, setelah kita. Dan ada yang perlu disesuaikan atau ditambahkan lagi atau sudah cukup? Jika ada, bisa disebutkan masukannya. Atau jika sudah sesuai, tapi sudah tidak perlu ditambahkan. menambahkan yang namanya visi itu kan pandangan kita ke depan, jadi jangka waktunya jangka panjang. Jadi untuk meraih sebuah visi memang diperlukan waktu yang panjang dan berproses. Jadi sampai saat ini kita baru merumuskan visi dan alhamdulillah sampai saat ini sudah terlihat sedikit demi sedikit hasilnya.
Tapi saya yakin tadi juga sudah dikatakan di masa yang akan datang kita akan meraih para siswa yang gemilang, yang berakhlak karimah sesuai dengan visi kita. Mudah-mudahan seperti itu. Dan saya paham betul bahwa berproses itu tidak seperti kita memakan cengek, kita makan langsung pedas. Jadi saya yakin mudah-mudahan nanti di masa yang akan datang, meskipun tidak terasa ketika masih di SMP, mudah-mudahan nanti setelah lulus dari SMP terasa perubahan dari apa yang telah kita terapkan di sekolah ini. Jadi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdasarkan beberapa masukan yang tadi, kita setujui bahwa visi yang sudah kita laksanakan ini sudah sesuai dengan apa yang kita terapkan. Selanjutnya ada lagi mungkin yang ingin menambahkan, sudah mau dilanjutkan. Saya ingin menampilkan dari guru penggerak waktu Bimo 213. Pernyataan hak asasi perubahan yang pernah saya buat adalah meningkatkan kemampuan penerima itu peserta didik dalam peningkatan kemampuan numerasi. Kebetulan ini berkaitan dengan bidang yang saya ampu, matematika, jadi saya ingin meningkatkan kemampuan numerasi. Tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan, beliau menjelaskan bahwa tujuan pendidikan itu menuntut skala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian dalam ilmu apresiatif itu adalah sebuah filosofi atau landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang dalam suatu lingkungan, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Pendekatan ini dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang baik. Dalam melaksanakan ilmu apresiatif ada beberapa tahapan, yaitu tahapan B, buat pertanyaan, merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. Tahapan kedua A, yaitu ambil pelajaran, mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun sekolah serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal positif tersebut. Selanjutnya, gali mimpi, menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Yang kelima, J, jabatan rencana, merumuskan rencana tindakan tentang hal yang penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Yang A yang terakhir adalah atur eksekusi, memutuskan langkah-langkah yang dapat diambil, siapa yang akan diajak dan akan terlibat, serta bagaimana strateginya dan aksi lainnya demi mewujudkan visi. Jadi visi yang sudah kita tulis ini harus kita laksanakan dalam tahapan belajar. Generasi yang berakhlak karimah, wawasan global, serta berkarakter profil Pancasila. Saya ingin kembali bertanya kepada Bapak Ibu, mungkin apakah visi guru penggerak yang saya laksanakan ini sudah sesuai dengan visi sekolah atau ada yang perlu diperbaiki? Ini adalah visi saya sebagai guru penggerak, ingin mewujudkan generasi yang berakhlak karimah, wawasan global, serta berkarakter Pancasila. Kalau ada yang belum selaras, saya ingin memperbaiki visi saya untuk kedepannya. Jadi visi yang saya buat itu ada 3
tiga aspek ya. Yang pertama berlaku karimah, yang kedua wawasan global, dan yang ketiga berpraktek profil Pancasila. Untuk arahku karimah, di sekolah kita sudah melaksanakan proses menciptakan siswa yang melakukan diantaranya pembiasaan 5S. Ya, setiap pagi itu ada tugas tiket yang bertugas untuk menyambut siswa dan siswa bersalaman kepada guru. Jadi selain di rumah juga dibiasakan dalam kehidupan sehari-harinya terbiasa akan ini adalah dokumentasinya. Kegiatan ini selaras dengan visi yang ada di sekolah. Selanjutnya menjaga kebersihan juga sering dilaksanakan. Di setiap hari Jumat juga telah dilaksanakan kegiatan kebersihan bersama. Selanjutnya untuk atau aspek yang selanjutnya mengenai berwawasan global yang sudah dilaksanakan di sekolah, diantaranya melakukan pembelajaran yang inovatif menggunakan komputer dan juga alat peraga yang ada di sekolah. Kemudian aktif mengikuti berbagai kegiatan, tidak hanya kegiatan intra saja, ada juga ekskul, kemudian ketua OSIS, pramuka, dan lain sebagainya. Menggunakan alat digital, kemarin saya mencoba menggunakan puisi sebagai media pembelajaran dalam mengerjakan soal, dan ini sangat menarik bagi siswa dan mereka ingin melaksanakan kembali. Aspek selanjutnya yaitu berpraktek profil pelajar Pancasila. Karena dikarenakan sekolah kami adalah sekolah penggerak, maka kami menanamkan atau sudah melaksanakan proyek sebanyak 3 tema. Tema yang pertama, merekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, yaitu dengan membuat media tanam hidroponik. Tema yang kedua, kearifan lokal, diantaranya membuat kerajinan tradisional dan juga mendatangkan pengrajin dari daerah. Selanjutnya, bangunlah jiwa dan tenaganya sebagai tema yang ketiga, yaitu membuat slogan anti-bullying, dan juga ada pembinaan dari kepolisian. Itu mungkin contoh yang sudah kami laksanakan selama di sekolah, Bu. Kemudian untuk pendapat Bapak Ibu sendiri, apakah ada inisiatif Bapak yang lebih lanjut untuk mencapai visi sekolah selain yang sudah kita laksanakan? Kita anggap bahwa semua akan tercapai. Di sini kita bisa terbentuknya peserta didik beriman dan bertakwa, kreatif, mandiri, dan unggul dalam prestasi di tingkat nasional pada tahun 2027. Jadi kita sekarang masih dalam proses menuju sampai nanti di tahun 2027 prestasi apa yang akan kita dapatkan, prestasi apa yang akan kita sodorkan pada sekolah ini melalui visi yang sudah kita rumuskan bersama. Di mana indikator-indikator visi ini juga sudah sangat mewujudkan dari profil pelajar yang ada dalam profil pelajar Pancasila secara keseluruhan. Selanjutnya dalam proses mencapai tersebut, misalkan untuk mencapai prestasi, kira-kira apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan baik itu oleh guru, baik oleh orang tua, baik oleh murid atau kepala sekolah dalam mewujudkan visi yang tadi. Sekolah, orang tua terutamanya kita di sini, dan juga bantuan dari pihak ketiga. Misalnya tidak menutup kemungkinan kita ingin berprestasi, kita mendatangkan pelatih dari luar yang profesional. Jadi dibutuhkan hubungan yang kompak dan sinergis antara sekolah, yaitu dari orang tua, dan juga tentunya nanti adanya apresiasi dari sekolah. Sekecil apapun prestasi yang diraih oleh siswa, kita apresiasi. Tidak hanya dengan materi, tapi dengan ucapan, lisan, dan penghargaan dari
semua pihak sekolah itu menjadi sebuah kebanggaan dan motivasi tersendiri bagi siswa, terutama yang belum berprestasi, jadi bisa termotivasi gitu, untuk ikut dalam sebuah kegiatan. Oke, itu. Selanjutnya untuk bentuk kegiatannya, bentuk kegiatan apresiasinya. Untuk apresiasi ya bisa diberikan ditampilkan dalam momen upacara, disebutkan bahwa siswa anu berhasil meraih prestasi, lalu diserahkan secara simbolis piagam dan pialanya, dan nanti juga dilihat oleh teman-teman yang lain dari sebuah kebanggaan tersendiri bagi siswa tersebut. Ya, syukur-syukur kalau misalkan ada apresiasi berupa materi, itu akan lebih tentunya akan lebih membangkitkan dan lebih semangat. Pihak sekolah atau semua warga sekolah, termasuk juga warga masyarakat yang ada di lingkungan ini, sehingga nanti prakarsa yang memang kita butuhkan dan akan kita laksanakan akan bisa kita buktikan. Paling tidak kita punya komite, ya, punya komite yang berhubungan dengan orang tua, di mana orang tua juga di sini harus diajak untuk berkomunikasi untuk bisa mewujudkan mau seperti apa, mau dibawa kemana anak-anak kita ini, sehingga pada akhirnya dari visi yang kita inginkan didapatkan prestasi di tingkat nasional ini bisa terwujudkan. Caranya bisa bermacam-macam, ya. Satu di antaranya mungkin kita bisa mendatangkan narasumber untuk beberapa mata pelajaran atau beberapa pembelajaran, termasuk di ekstrakurikuler yang memang di sekolah kita tidak punya guru yang ahli untuk itu, sehingga perlu mendatangkan narasumber yang betul-betul ahli di bidangnya. Selain itu juga saya yakin bahwa Bapak dan Ibu guru juga memang memiliki kemampuan yang lebih, yang belum secara optimal, belum secara maksimal dikembangkan di kemampuannya, sehingga apabila memang ada wadahnya bagi Bapak dan Ibu guru, insya Allah mereka bisa juga untuk menuangkan kemampuannya, menuangkan kreativitasnya, kemudian membuktikan bahwa mereka bisa nih di bidang ini, sehingga nanti pada waktunya kita bisa mencoba untuk merancangkan apa yang akan kita laksanakan, apa bentuk seperti apa, kemudian prosesnya seperti apa, sehingga di waktu yang memang sudah kita tentukan kita bisa merealisasikannya dengan baik. Terima kasih. Jadi kesimpulan dari diskusi hari ini, visi yang sudah ada di sekolah sudah sangat bagus dan akan kita realisasikan ke depannya. Kemudian perubahan yang dapat dilakukan adalah dalam proses pencapaian prestasi yang tentunya membutuhkan kolaborasi baik itu dari guru, orang tua, kemudian dan juga kepala sekolah. Dan kegiatan yang dapat dilakukan itu berupa untuk apresiasi kepada semua siswa, baik itu apresiasi yang kecil maupun yang bisa diterima dan menjadi motivasi siswa, serta diharapkan semua itu dapat berhasil dan dapat mengembangkan kemajuan sekolah. Mungkin itu kesimpulannya. Saya kembalikan lagi kepada Ibu. Alhamdulillah, terima kasih ya Bapak Ibu, diskusi ini berjalan dengan lancar, aktif juga diskusinya. Jadi dalam saya mengapresiasi begitu luar biasanya ya Bu, cita-cita Bapak Ibu semua di sini untuk visi anak di masa yang akan datang itu sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan dapat terwujud. Dan benar tadi katanya bahwa itu memerlukan proses. Tinggal kita mungkin yang nanti di tahun 2027 bahwa anak kita unggul dalam berbagai hal, nanti bisa direvisinya di sana mungkin ya Bu, mana yang kurangnya, mana yang perlu ditingkatkan lagi, mana yang perlu dipertahankan mungkin itu. Kemudian untuk mencapai visi tersebut, cita-cita kita bisa terwujud, tentunya ini diperlukan kerjasama dari berbagai pihak,
semua yang ada di sekolah ini juga itu satu visi. Ketika kita punya visi seperti ini, yuk kita jalankan bersama-sama. Begitu ya Bu ya. Karena sebagus apapun visi itu visi sekolah, kalau cuma hanya dipajang saja mungkin itu tidak akan berdampak kepada apa yang kita cita-citakan terhadap anak-anak. Memang tugas kita ya Bu itu sudah menjadi kewajiban kita menghamba kepada murid. Jadi seperti itu juga tadi katakan memfasilitasi anak dengan berbagai karakter itu sudah jelas tugas kita ya Pak ya. Kemudian mungkin untuk tindak lanjut dan rencananya ya seperti tadi kata Ibu juga semua sudah tercover dan membuat rencananya terencana ke depan bagaimana apa yang harus kita lakukan itu sudah dalam diskusi ini. Dan ini sedikit ya Bu, memang Bu tadi saya juga merasa bangga punya Ibu Novi ya, CGP di antara CGP yang 7 Bu. Ini kalau diperhatikan dalam karena ketika beliau sedang daring, saya juga disuruh mengamati, tidak boleh berkomentar, amati saja. Itu kalaupun berkomentar itu kalau diperintah oleh fasilitator. Emang Bu bagus sekali itu apresiasi dari fasilitator itu untuk Bu Novi. Jadi selalu yang terdepan lah yang diapresiasi oleh Ibu fasilitator itu. Jadi saya merasa bangga sekali. Memang tugas CGP itu Bu padat sekali jadwalnya harus ada waktu mengumpulkannya. Kadang suka ya merasakan bagaimana membagi waktu di rumah di sekolah dengan tugas itu. Tapi saya yakin jika Bu Novi itu sudah menyenangi profesi sebagai ibu, memang seperti itu, dituntut seperti itu. Jadi ini kan ilmu yang gratis ya. Memang ini di akhir perjanjiannya itu ada kata yang memang sangat berat, kata wah berarti saya mau lanjut nggak nih ikut CGP. Itu ada siap ketika diminta menjadi kepala sekolah. Jadi ikuti saja, ini pendidikan yang gratis, tidak ada OJL katanya. Jadi ketika butuh di CGP, mungkin juga dari penilaian ya, wah ini layak, itu bisa loh, itu sudah bisa lah gitu. Saya yakin gitu kan, mudah-mudahan untuk CGP yang lainnya juga. Tapi itu kan kita bukan melihatnya ke sana ya, tapi bukan tujuan kita ingin menjadi kepala sekolah. Mungkin itu mah bonus lah ketika apa yang kita lakukan dihargai, mungkin gitu. Tapi harus sudah siap. Mungkin begitu ya Bu. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu telah meluangkan waktunya dalam kegiatan CGP ini dalam pendampingan kedua, yaitu melibatkan Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila yang taufiq wal hidayah, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat Bu. Iya.